terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Kebiasaan atau tradisi yang sudah mengakar biasanya sangat sulit untuk diubah. Tetapi bukan tidak mungkin untuk berubah. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, diubah oleh Yesus menjadi hukum pengampunan dan kasih. Yesus mau mengubah cara pandang kita untuk melihat dunia, peristiwa, dan orang lain sebagai saudara. Dengan memakai cara pandang Yesus, pastilah rantai balas dendam dan permusuhan akan diputus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, ajarilah kami memahami arti keadilan dan melaksanakan perintah cinta kasih yang Yesus teladankan. Kami ingin mengalami dunia dan manusia hidup dalam damai dan persaudaraan. Terpujilah Engkau Bapa yang menciptakan semua baik adanya di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, kekuasaan cenderung bersifat korup. Sejarah Raja Ahab dan Nabot, orang kecil yang ditindas, selalu terulang kembali
dalam sejarah manusia. Raja Ahab tanpa merasa bersalah, dia menyingkirkan dan menguasai kebun anggur Nabot untuk menjadi miliknya. Sikap tamak atau serakah adalah perbuatan yang merugikan dan menimbulkan kesedihan bagi orang lain. Andai kata Nabot memiliki kekuatan yang sekurang-kurangnya berimbang dengan Ahab, dia pasti akan balas dendam. Nah, berseberangan dengan ajaran atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat, Yesus menyampaikan ajaran yang memperlihatkan kemurahan hati, belas kasihan, dan membahagiakan orang lain. Yesus meminta para muridnya untuk memberikan, bukan mengambil milik orang lain. Bukan hanya tidak ingin membuat orang lain menderita, tetapi Yesus meminta kita juga untuk memberi dengan limpah kebaikan, bahkan kepada mereka yang ingin melenyapkan hidup kita. Santo Yohanes Paulus II adalah pribadi yang sungguh menghidupi ajaran Yesus Sang Guru. Nyawanya hampir hilang ketika terjadi penembakan terhadap dirinya pada tanggal 13 Mei 1981. Pasca pemulihan luka-lukanya pada 27 Desember 1983, Paus mengunjungi sang penembaknya di penjara dan dia memberikan pengampunan kepadanya. Paus membuang segala rasa dendam dan kemarahan kepada pria itu. Dia memberi kesempatan supaya orang itu berubah dan menjadi baik. Ketika Paus wafat pada tahun 2005, sang penembak itu mengatakan, "Dia seperti kakak bagi saya." Ketika dia wafat, saya merasa salah satu kakak atau kawan karib saya telah pergi. Kini, Mehmet Ali, sang penembak, tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggir kota yang tenang. Satu ajaran Yesus yang dihidupi memberikan dunia ini keindahan, ketenangan, dan kedamaian. Mencintai musuh memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Paus Yohanes Paulus II telah memperlihatkan keagungan sebuah hati yang bisa mengampuni dan menyayangi orang yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Setiap murid harus mengubah cara pandang dengan membersihkan hati dari segala amarah, balas dendam, dan tertawa di atas penderitaan orang lain.
Bagaimana kita dapat melakukan semua hal itu? Dasarnya ialah Allah kita maha baik. Allah kita penuh belas kasihan. Dia menerbitkan mataharinya bagi orang baik dan orang jahat. Dia menurunkan hujan bagi orang benar maupun yang berdosa. Kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, maka hukum cinta kasihlah yang harus tertanam dalam hati kita. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, sebab kami telah menerima hukum baru dari Yesus Sang Mesias. Semoga hukum kasih-Nya dapat kami laksanakan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Hadirlah damai dan kasih-Mu di tengah-tengah kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja dan keluarga Katolik yang ingin mengupayakan damai, pengampunan dalam kehidupan sehari-hari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Like many waterfalls I cried, like something deep inside has died. Oh, the hurt, the guilt, the pain, to know I broke your heart again. And like a hurricane that blows, a thunderstorm inside my soul. So can you speak into the wind and renew my life again? Forgive me, I have sinned, I am guilty of the nails that pierced your hand.